مرحب مرحب. Assalamualaikum Ustadz sekalian, Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak saya diundang kembali oleh Kafila untuk ngobrol-ngobrol seputar COVID-19 ya. Eh, saya lihat ada beberapa orang tua juga yang mungkin baru yang sesi sebelumnya mungkin belum belum menjadi bagian dari warga Kafila. Jadi saya izin mungkin tidak hanya seputar vaksin, tapi secara umum dulu, Ustadz. Sebelumnya kita tahu ya kalau tentang COVID ini selalu berubah ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi minggu depan atau bulan depan akan ada data yang terbaru ya. Jadi ini ada disclaimer sebelumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang angka-angka ya. Kadang-kadang orang menafikan ya angka-angka terutama pada anak ya. Dikatakan, oh anak kan angka tingkat kematiannya hanya 0,25% gitu misalnya, dibandingkan orang dewasa yang tingkat kematiannya bisa 3%. Ya, tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang COVID, apalagi pada anak, apalagi tentang kematian, angka yang hanya 0, sekian itu, kalau itu terkena kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, itu akan menjadi 100%. Jadi jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang seperti flu biasa. Dan jangan lupa, walaupun saat ini Indonesia sedang turun ya, sedang turun, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus begitu, tapi kita pernah mengalami gelombang kedua yang mematikan ya. Ada satu rekor kematian di bulan Juli, 1.556 kematian. Saya sendiri punya tetangga ya yang berkeliling ke 5 rumah sakit di Jakarta dengan kondisi membutuhkan oksigen, itu ditolak semua karena IGD-nya penuh. Itu pada saat terjadi lonjakan kasus tadi. Mudah-mudahan tidak berulang. Dan posisi sekarang, 1 dari 8 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia itu terjadi pada usia anak. Anak kan 0 sampai 18 tahun. 1 dari 90 kematian akibat COVID di Indonesia itu terjadi pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Ya, jadi berarti ada sekian banyak orang tua yang kehilangan anaknya, ya, atau juga sekian banyak anak yang menjadi yatim piatu gitu ya akibat kehilangan orang tua, ayah atau ibunya. Nah, pada saat awal kita anggap anak ternyata dikatakan mungkin tidak terlalu menular, tapi ada beberapa studi ya. Ini satu studi di Italia ya. Ternyata penularan virus pada anak usia kurang dari 14 tahun nih, anak-anak remaja itu lebih efektif dibandingkan dewasa ya. Kemudian ada satu studi lagi itu di Jerman ya, itu mengatakan bahwa walaupun anak bukan sumber penularan di komunitas, itu terutama karena mereka belum banyak terpapar. Karena semua negara di dunia di awal pandemi itu melindungi anak dengan menyetop pembelajaran jarak tatap muka, anak diputuskan untuk dilindungi di dalam rumahnya masing-masing. Tapi saat ini sudah mulai bersekolah, mereka berpotensi menjadi sumber penularan. Apalagi untuk yang tidak boarding school ya, anaknya berangkat naik kendaraan umum, resiko terpapar di sekolah, resiko terpapar pulang, kalau nggak langsung pulang ya, remaja kadang-kadang sulit, resiko terpapar. Sehingga memang ini salah satu alasan untuk menyekolahkan di pesantren gitu ya. Nah, kalau kita bicara anak, ada kelompok anak yang punya komorbid ya, dan itu berbeda dengan dewasa ya. Jadi seandainya Bapak Ibu ada kerabat anaknya, ponakannya punya riwayat keganasan, punya cerebral palsy ini seperti kaku-kaku gitu ya, ada gangguan perkembangan, pernah sakit TBC, punya penyakit jantung bawaan, gizinya buruk. Nah, ini hati-hati, kalau terkena COVID resikonya besar. Nah, satu lagi yang juga resikonya besar adalah obesitas. Ini yang suka terlupakan ya. Selama setahun lebih di rumah ya, di depan layar laptop saja, makanan disiapkan oleh uminya ya, dalam setahun naik berat badan 10 kilo. Nah, ini terjadi di banyak tempat, anak-anak yang tadinya gizinya baik menjadi lebih bahkan obesitas. Kalau terkena infeksi COVID salah satunya, maka resikonya besar ya. Kemudian tentang pencegahan, kalau Bapak Ibu sudah memutuskan mengirim anak-anak berangkat ke pesantren, ke boarding school, tolong diajarkan dulu di rumah
jangan ibaratnya dilempar ke tengah laut tapi belum diajarkan berenang. Kasihan nanti para asatisnya untuk mengajarkan dari nol gitu ya. Jadi rumah adalah tempat belajar protokol kesehatan secara benar dan disiplin, sehingga pesantren tempat mereka nanti mengaplikasikannya. Pertama, 3T, testing, tracing, treatment. Ini tugasnya pemerintah. 5M, ini protokol yang kita harus kerjakan, dan vaksinasi. Dan kita lihat setiap lapis perlindungan ini ada bolong-bolongnya, sehingga semua ini harus dikerjakan secara simultan. Jangan merasa sudah divaksin, kemudian 5M-nya kendor, gitu ya. Itu tidak bisa. Jadi semuanya harus dikerjakan secara simultan, sehingga resiko untuk terkena lebih minimal. Jadi ikhtiar kita harus maksimal. Memakai masker, kadang-kadang ada yang saking takutnya masker medis dipakai lagi double masker medis, itu tidak perlu. Kenapa? Karena masker medis ditambah masker medis itu malah akan ada bagian yang dia akan terbuka, sehingga tidak akan meningkatkan filtrasi, justru bisa mengurangi filtrasi ya. Kalau mau digabung, itu adalah masker medis dalamnya, di luarnya masker kain. Nah, ini filtrasinya dari 50-60%, itu bisa menjadi sekitar 84%. Ya. Kalau seperti yang saya gunakan sekarang, karena kebetulan saya sedang ada di Kongres, ada banyak orang, saya gunakan N95. Itu filtrasinya 95%. Cukup satu saja. Tidak perlu didobel-dobel dengan masker lagi. Gitu ya. Nah, kemudian orang suka bertanya, kenapa sih anak lebih sedikit? Tentu yang pertama, intensitas paparan lebih rendah. Anak lebih banyak berada di dalam rumah, ya. Tapi kita lihat ya, dalam beberapa waktu ini saja, klaster sekolah itu banyak terjadi. Begitu mereka dipaparkan ke dunia luar, resiko tertularnya lebih besar. Anak lebih sedikit dilakukan tes PCR, betul, karena gejalanya tidak khas, seringkali terlewat. Saya juga punya beberapa pasien yang jelas-jelas orang tuanya positif, tapi anaknya mereka tidak mau PCR ya, enggan karena takut, karena sakit, dan sebagainya, sehingga nggak ketahuan statusnya apa ya. Kemudian ada efek proteksi dari vaksin ya, beberapa vaksin seperti BCG, campak itu ternyata ada efek proteksinya gitu ya, walaupun tidak jelas berapa persen. Anak tentu lebih sedikit punya penyakit penyerta. Semakin tua kita kan ada saja ya hipertensi darah, kemudian kencing manis ya, obesitas dan sebagainya. Anak ini harusnya lebih sedikit komorbidnya. Mikrobiota di tubuh anak sedikit berbeda, kadar melatoninnya lebih tinggi ya, terutama kalau waktu tidurnya dia berkualitas. Nah, ini menyebabkan dia relatif lebih sedikit yang terkena. Ya. Nah, kalaupun terkena, ternyata ya kita nggak usah terlalu panik. Sekitar 60-70% itu tanpa gejala atau gejalanya ringan. Tapi sebagian dia bisa berubah menjadi sedang, sebagian yang lain bisa menjadi berat dan kritis. Nah, pada fase akut, yang berat dan kritis itu rata-rata anak-anak yang punya komorbid, yang tadi pernah kena sakit TBC, gizinya lebih, obesitas ya, atau pernah punya sakit jantung, ada gangguan sistem imun ya, pernah kena sindrom nefrotik, kemudian minum steroid. Nah, kita bisa petakan. Tapi hati-hati, ada satu penyakit yang relatif baru, dan di Jakarta sendiri kami sudah menangani sekitar 30-an anak ya. Ini anak-anak yang tadinya sehat-sehat saja, anak-anak remaja ya, yang tadinya mungkin dia atlet, nggak ada masalah, pada saat dia terinfeksi tanpa gejala ya, saya pernah menangani satu kasus anak pesantren ya, jadi ada outbreak di pesantrennya, akhirnya diputuskan dipulangkan semua. Anak ini nggak ketahuan kalau waktu itu dia positif gitu ya, karena nggak ada gejala juga gitu. Sebulan kemudian dia datang dengan mengeluh sesak, naik tangga aja menggeh-menggeh gitu ya, kayak berkeringat dingin gitu ya. Biasanya dia main bola bisa setengah jam, 1 jam, ini jalan aja rasanya sudah berat. Akhirnya dibawa, diperiksakan, ternyata dia mengalami multisystem inflammatory syndrome in children. Jadi peradangan hebat yang terjadi antara 2 sampai 6 minggu setelah terinfeksi. Nah, jadi hati-hati kalau punya anak ya, kita merawat anak yang gejalanya ringan, paling tidak dalam 2 minggu sampai 1,5 kemudian pantau apakah ada demam baru, apakah ada keluhan seperti tadi sesak ya, tidurnya harus pakai bantal, naik tangga atau jalan sedikit capek, ada muntah, ada mual ya. Nanti kita sebutkan tanda-tanda bahaya apa saja. Karena kelompok yang ini
itu belum ada pemetaan faktor resiko. Anak-anak yang tadinya sehat-sehat saja, waktu infeksi akut itu baik-baik saja, ternyata sebagian kecil dia mengalami peradangan hebat justru setelah PCR-nya negatif. Ya. Apa aja tanda waspada? Anaknya banyak tidur, ya, kesadaran menurun, terlihat sesak, sulit bernafas, nafasnya cepat, tersengal-sengal, hidungnya kembang kempis, ada cekungan di dada, saturasi oksigennya turun di bawah 95%. Jadi kalau lakukan isolasi mandiri itu wajib punya pulse oximeter. Jadi nggak ada ceritanya cuma meraba suhu pakai tangan meter gitu ya. Harus punya termometer, harus punya pulse oximeter. Ya, saturasi dipantau sehari minimal 2 atau 3 kali. Begitu di bawah 95%, hati-hati, karena ada kondisi yang namanya happy hipoksia. Merasanya tidak sesak, padahal saturasi oksigen sudah turun. Gitu ya. Kemudian ada kejang. Beberapa anak matanya merah, ada ruam, lehernya bengkak. Demamnya persisten, lebih dari 7 hari. Nggak bisa makan minum, mata cekung, BAK berkurang, ini harus segera ke rumah sakit, tidak bisa ditunda. Nah, sebagian anak yang lain ya pada saat terinfeksi mungkin gejalanya ringan sedang, tapi kok nggak hilang-hilang ya gitu. Sampai 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, rasanya kok ngerasa makanan kok beda, nggak seperti sebelum sakit ya. Kadang-kadang ada yang namanya brain fog ya, jadi konsentrasinya jadi berubah ya. Tadinya anaknya ranking 1, pinter, cepat tanggap, sekarang kok ngikutin pelajaran, rasanya lama gitu ya. Tadinya mungkin menghafal Quran bisa eh, dengan sangat cepatnya gitu. Sekarang harus diulang, ulang, ulang, ulang gitu ya. Nah, ini ada yang namanya long COVID atau long haul COVID. Saat ini kita sedang juga melakukan penelitian tentang long COVID ya pada anak ya. Kalau dewasa sudah jelas ya dari tahun lalu dari WHO sudah menyatakan anak semakin ke sini ada beberapa yang melaporkan kejadian long COVID. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti tentang vaksin ya. Jadi gambar ini pasti sudah tahu ya. COVID-19, pandeminya itu 11 Maret 2020, di awal proporsi anak itu hanya sekitar di bawah 5%. Tapi saat ini, per hari ini, proporsi anak itu sekitar 13% di Indonesia. Di beberapa negara seperti di Amerika, pada saat sekolah dibuka, anak belum divaksin, dan masker tidak diwajibkan, itu proporsi anak naik sampai 30%. Ya, jadi tidak semua negara maju bisa menangani pandemi dengan baik ya kalau masyarakat tadi terbelah ya, tidak percaya dengan sains ya, karena di Amerika banyak juga yang anti vaksin, anti masker ya, sehingga akhirnya kacau. Anak sangat terpengaruh pandemi di luar dampak langsung dari infeksi ya. Intervensi non farmasi, jaga jarak, masker, cuci tangan, tracing kontak ini penting sekali ya. Vaksin sampai terakhir masih jadi perdebatan ya, karena dianggap data keamanannya dan efektivitasnya belum jelas. Itu sehingga kita butuh uji klinis, uji coba yang melibatkan anak dan remaja. Ya. Nah, ini ada laporan dari CDC ya, jadi seperti badan infeksi ya. Kalau di sekolah, penularan antar siswa itu jarang terjadi dan bukan penyebab utama. Tapi seringkali kemungkinan dari orang dewasa ke anak ya. Jadi di sekolah misalnya dari guru, dari staf ke anak ya. Di rumah juga orang dewasa yang bekerja, keluar masuk, pulang, menularkan ke anak ya. Tapi ini terutama anak-anak balita. Kalau sudah remaja, beda lagi ceritanya. Tadi dia transmission rate-nya malah bisa lebih efektif. Kemudian kita bicara tentang vaksin ya. Vaksin sejarahnya ini awalnya dikembangkan oleh ilmuwan Muslim ya di Turki. Kemudian ada seseorang ilmuwan dari Inggris ya yang dia istri duta besar dari Inggris, dia perjalanan ke Turki, dia melihat apa yang dikerjakan oleh masyarakat Turki ya, bagaimana mereka melakukan pelemahan dari satu penyakit, kemudian dia suntikan ke orang yang sehat sehingga punya kekebalan, akhirnya dikembangkan. Jadi orang taunya bapak imunisasi itu dari Eropa, padahal awalnya itu dari Turki ya, ilmuwan Muslim saat itu. Jadi vaksin ini intinya dia berusaha untuk menimbulkan respon imun yang protektif. Sehingga pada saat terinfeksi alamiah, itu badan kita sudah bisa mengenali dan sudah punya tentaranya. Gitu ya. Nah, ini ada uji-ujinya, uji praklinis pada hewan coba. Untuk vaksin COVID sudah dikerjakan. Fase 1 itu relawan dewasa sehat.
sudah dikerjakan fase 1. Fase 2, kelompok orang lebih besar dengan karakteristik serupa populasi sasaran vaksin. Lanjut fase 3, ribuan orang ya dan uji efikasi serta keamanan. Ini semua masih relawan gitu ya. Kemudian fase 4 pasca pemasaran. Jadi sesudah fase 3 sudah boleh dipasarkan ya, tapi tetap dipantau efek samping dan efek jangka panjang. Dan terakhir tahap terakhir human challenge ya. Makanya satu vaksin itu seringkali butuh waktu sampai 10 tahun lebih untuk dikembangkan. Nah, orang kan sering bertanya-tanya, ini kok setahun terus udah bisa diberikan ya? Ya, karena tadi uji praklinis fase 1, 2, 3-nya itu dikerjakan dengan cepat dan sebenarnya berdasarkan dengan uji-uji sebelumnya gitu. Karena apa namanya metode atau teknologinya itu inactivated virus itu sudah puluhan tahun itu dikerjakan gitu ya untuk penyakit-penyakit lain. Nah, ini kan ada kandidatnya. Buat anak kira-kira yang mana nih? Kita lihat, kita bicara fokus yang sudah dilakukan uji klinis terhadap anak Sinovac, Moderna dengan Pfizer ya. Nah, Sinovac itu dia inactivated ya. Jadi ini platform yang sudah lama, udah kuno sebenarnya ya. Tapi ternyata dia sudah di-approve di Cina, di Turki, di Indonesia. Statusnya uji klinis fase 3 ya. Kemudian efikasinya gimana? Di Turki melaporkan 91%, di Indonesia 65%, di Brazil 78% ya. Dan efek sampingnya pun ringan ya. Sinovac ini termasuk vaksin yang efek sampingnya KIPI-nya tuh ringan ya. Paling hanya demam atau nyeri di bekas suntikan ya. Kemudian kita lihat Pfizer ya. Pfizer dengan Moderna kurang lebih sama ini, teknologi baru mRNA ya. Dia butuh suhu yang lebih tinggi ya, suhu yang lebih dingin ya sehingga tidak banyak yang bisa menggunakan kedua vaksin ini, harus di kota-kota besar dengan penyimpanan yang baik ya. Ini sudah di-approve di lebih banyak negara ya. Untuk Moderna terutama di Amerika dan Eropa. Kemudian efikasinya ternyata memang lebih tinggi ya. Si Moderna sama Pfizer ini di atas 90%. Tapi ternyata KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu juga lebih tinggi ya, terutama Moderna ini. Sehingga ya kita bisa bilang lah, antara efek samping dengan efektivitas itu sejalan gitu ya. Jadi saya pun di vaksin Moderna itu bahkan rasanya babak belur 3 hari gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya tahu vaksin itu bekerja dan efektif gitu. Nah, kita bicara tentang Sinovac ya pada anak-anak di Indonesia saat ini sudah direkomendasikan untuk di atas 12 tahun. Uji klinisnya Indonesia sudah pernah melakukan ya terhadap 1.600 subjek di Jawa Barat dewasa. Untuk anak saat ini sedang dilakukan. Kemudian menurut data di Turki tadi kan efektivitasnya 91%. Di Brazil efikasinya di atas 50-60% ya. Kemudian sudah ada laporan ini kalau fase 1 dan 2 ini aman pada anak dan remaja. Tapi walaupun itu dilakukan pada anak di atas 3 tahun, jadi fase 2, 1 dan 2-nya itu dikerjakan di atas 3 tahun. Indonesia saat itu memutuskan data yang di atas 3 tahun belum terlalu lengkap karena jumlah sampelnya masih sedikit. Sehingga kita putuskan diberikan pada anak di atas 12 tahun ya. Mudah-mudahan kalau jumlah sampel anak di atas 3 tahun sudah lebih banyak dan hasilnya sama efektifnya dan aman, maka kita bisa berikan pada anak-anak yang lebih muda. Lanjut untuk Moderna, ini dikembangkan dengan teknologi baru ya. Kemudian jaraknya 4 minggu ya. Nah, ini ada respon seluler ya yang untuk masalah keamanan pada vaksin ini sebenarnya yang dilaporkan itu terutama ya demam, kemudian nyeri ya, terutama di bekas suntikan, kadang ada rasa pegel-pegel gitu, tapi dilaporkannya cukup banyak ya. Tapi efektivitasnya dia termasuk paling efektif ya. Moderna sejauh ini sedang dilakukan uji klinis ya fase 2 dan 3 pada anak 6 bulan hingga 12 tahun, tapi hasilnya belum keluar ya. Jadi sampai saat ini kita belum merekomendasikan Moderna untuk anak. Bagaimana dengan Pfizer? Pfizer sudah dilakukan penelitian terhadap lebih dari 6.000 anak usia 6 bulan hingga kurang dari 12 tahun ya di Amerika dan Kanada ya dengan 2 dosis yang berbeda karena mau melihat
pada anak yang berusia di bawah 2 tahun bahkan 3 dosis yang berbeda. Mau melihat dosis mana yang paling aman dan efektif ya. Analisis sudah dilakukan, peserta di follow up 12 bulan setelah vaksin kedua ya. Efektivitasnya itu ternyata cukup tinggi ya. Kemudian bagaimana dengan reaksi lokal dan sistemik? Sementara ini tidak ada yang berat ya. Nah, kemudian apakah bisa kita kerjakan sekarang? Ini publikasinya sudah bisa di-download ya dari New England Journal of Medicine ya. Kemudian perlindungannya konsisten antara semua kelompok usia, orang tua, berbagai kelompok ras ya, kelompok dengan komorbid pun bisa ya. Kemudian pada remaja efikasinya 100%, respons antibodinya kuat, efek sampingnya tadi terutama demam, nyeri di daerah suntikan ya. Kemudian bulan Maret 2021 sudah dilakukan uji klinis fase 1, 2, 3 global ya untuk melihat apakah anak-anak lebih muda bisa disuntikan vaksin Pfizer. Saat ini sudah diizinkan penggunaannya dalam EUA ya. Jadi Emergency Use Authorization ini di Amerika itu ada badannya namanya FDA, kalau di Indonesia BPOM ya, itu sudah diizinkan untuk diberikan pada anak di atas 12 tahun. Tapi tadi karena masalah penyimpanan yang harus minus 70, maka tidak semua layanan bisa memberikan vaksin Pfizer ya. Baik. Nah, individu yang sudah divaksin itu resiko terinfeksi COVID-nya 8 kali lebih rendah. Jadi bukan berarti udah divaksin setelah itu dia aman-aman saja, tetap beresiko terinfeksi ya, tapi 8 kali lebih rendah. Pun kalau terinfeksi, konsentrasi virusnya biasanya turun lebih cepat. Jadi masa menularkannya lebih singkat. Ada yang bertanya, saya sudah pernah terinfeksi, antibodi saya sudah terbentuk, perlukah saya mendapatkan vaksin? Nah, imunitas yang didapat dari infeksi alamiah itu berbeda-beda tiap orang, tergantung usia dan derajat sakit. Bahkan ada laporan 30-40% penyintas tidak memiliki antibodi yang terdeteksi. Nah, jadi kan kita nggak tahu nih, kita sudah pernah terinfeksi, apakah antibodinya sudah terbentuk, apakah bertahan atau tidak. Jadi sebaiknya walaupun pernah terinfeksi, itu diberikan vaksinasi. Ya. Jadi kesimpulannya, anak dan remaja merupakan target penting vaksinasi untuk mencapai perlindungan komunitas, perlu dilibatkan dalam uji klinis ya. Tapi tadi untuk kedua vaksin tadi sudah ada uji klinisnya Sinovac dengan Pfizer. Jadi untuk remaja itu sudah sepakat digunakan di berbagai negara. Rekomendasi ini tetap perlu ditinjau berkala seiring munculnya data ya. Nah, saat ini di Indonesia COVID itu masih ada ya. Kita mulai ketemu lagi kasus-kasusnya nih dalam minggu-minggu ini ya. Mungkin pada saat euforia, kemudian semua tempat-tempat dibuka, kemudian mungkin tidak ada pengawasan protokol kesehatan, maka penularan mulai terjadi. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Sejauh ini pasien-pasien yang kami rawat dengan kondisi berat itu sebagian besar memang belum divaksin ya. Jadi orang-orang yang belum divaksin 17 kali lebih beresiko untuk dirawat di rumah sakit seandainya terinfeksi COVID-19 ya. Nah, kalau penjelasan dari saya masih belum cukup meyakinkan, mungkin Bapak Ibu yang aktif di Twitter tahu nih, Dr. Fahim Yunus ya. Beliau adalah seorang ahli infeksi tropis ya, keturunan Timur Tengah yang kemudian bekerja di Amerika Serikat ya. Jadi dia bekerja di Amerika Serikat dan sering men-tweet dalam bahasa Indonesia sehingga followernya sebagian besar orang Indonesia ya, dan beliau juga seorang Muslim. Beliau bilang 7 alasan kenapa anak saya akan saya vaksin COVID. Karena satu, anak bisa dapat COVID yang berat ya. Dan tadi MIS-nya itu kan bisa terjadi pada anak yang sebelumnya nggak punya komorbid. Kalaupun nggak sakit berat, anak bisa dapat long COVID ya. Kemudian anak juga bisa menularkan. Ya, saya nggak mau anak saya kirim sekolah, nanti pulang ke rumah dia nularin ke saya gitu kan. Kemudian ini juga perlindungan tambahan sehingga saya lebih lebih merasa mantap untuk membiarkan mereka beraktivitas ya seperti normal, tentu dengan protokol ya. Ada risiko miokarditis, tapi ini sangat sedikit dan ini bisa dianggap nggak ada kalau dibandingkan dengan risiko pada saat terinfeksi. Dan anak-anak kita kan sudah mendapatkan vaksin sebelumnya. Sejauh ini aman-aman saja insya Allah. Dan yang terakhir, karena saya menganjurkan, maka saya akan memberikan. Kebetulan sama anak-anak saya juga semua sudah divaksin COVID-19. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pavila TV ya kawan. Assalamualaikum.